Terakhir kita telah melihat Riku yang berlatih di Baba Gym. Lalu seperti apa kelanjutannya? Mari kita bahas. Riku yang sejak saat itu berlatih di bawah bimbingan Baba tanpa disadari waktu udah berlalu selama 7 tahun. Di sisi lain, Naishiro terlihat sedang dibully oleh sekelompok pria, bahkan ia mendapatkan tendangan dan juga pukulan. Naishiro pun berkata, "Apa kalian tidak merasa malu melakukan perbuatan seperti ini kepada seorang perempuan?" Para pembuli pun menjawab jika yang harus malu ya si Naishiro ini, soalnya ia tinggal bersama Riku, yang notabene adalah seorang pembunuh. Dan yang lebih penting, kembalikan semua uang yang udah diterima oleh panti asuhan tempat kau tinggal. Tapi di saat yang bersamaan terlihat Riku yang berjalan di antara mereka dan seketika mereka langsung menghentikan pembulian ke Naishiro. Ya, sepertinya orang-orang yang membuli Naishiro takut kepada Riku, bahkan mereka berkata jika Riku sang pembunuh membuat mereka muak. Naishiro yang kemudian pergi bareng Riku di perjalanan, ia bertanya apa si Riku ini ingin pergi ke tempat gym lagi. Naishiro meminta untuk Riku memikirkan masa depannya karena sekarang ia udah SMA dan setahun lagi bakalan lulus. Jadi mereka nggak bisa tinggal di panti asuhan terus dan harus memikirkan masa depannya. Riku yang mendengar ocehan Naishiro pun meminta untuk ia meninggalkan Riku sendiri karena jika Naishiro terus mengikuti pada akhirnya Naishiro bakalan kena masalah. Naishiro pun menjawab jika ia nggak bisa membiarkan Riku sendiri. Meski Riku tidak menganggap orang-orang yang ada di panti asuhan, namun mereka semua tetap nggak bisa membiarkan Riku gitu aja. Tapi ya si Riku ini masih cuek dan menganggap jika ia nggak punya urusan dengan orang-orang yang ada di sana. Naishiro yang mendengar itu pun cuma terdiam, namun ia berkata lagi jika Riku harus mengunjungi ibunya. Dan faktanya selama Riku di panti asuhan, ia baru mengunjungi ibunya 1 kali. Namun Riku menjawab jika ada hal yang lebih penting dari mengunjungi ibunya. Naishiro yang mendengar itu pun berteriak jika hal apa yang lebih penting dari mengunjungi ibunya sendiri. Tapi Riku di sini tidak menghiraukan Naishiro dan hanya terus berjalan maju. Naishiro yang gak mendapatkan jawaban dari Riku pun berkata di dalam hatinya jika malam dimana hujan turun sangat deras, di malam itu Riku dan Ehara pulang dengan kondisi yang babak belur. Mulai dari situlah Naishiro merasa Riku telah berubah. Ia yang mulai berlatih di gym dan seolah-olah mengasingkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ternyata Riku dan juga Naishiro ini pergi ke tempat gym, namun sepertinya bukan di tempatnya Baba. Soalnya di sana terlihat ada banyak orang yang sedang latihan, karena kita tahu di Baba Gym yang latihan itu cuma si Riku doang. Dan ternyata di sana Riku sedang mengadakan latih tanding, bahkan ia mampu buat memenangkan pertandingan ya walaupun itu cuma sparingan aja. Orang yang ada di dekat Baba aja kaget melihat Riku yang bisa mengalahkan lawannya. Padahal ia adalah orang yang sebentar lagi naik ke peringkat B. Namun ya Baba berkata pertahanan Riku masih mempunyai banyak celah dan meminta Riku untuk memperhatikan kuda-kudanya. Baba juga mengingatkan jika jalan yang Riku tempuh itu masih panjang dan mari berkemas untuk pulang. Melihat Naishiro yang juga ada di sana, Baba berkata untuk Riku sekali-kali mengajak Naishiro jalan-jalan. Tapi ya si Riku ini cuma diam dan malah teringat perkataan Naishiro yang meminta Riku untuk mengunjungi ibunya. Dan di sini kita juga dapat fakta jika saat Riku mengunjungi ibunya yang kayaknya ada di tempat rehabilitasi, tapi saat ibunya Riku melihat anaknya, ia malah terlihat histeris. Bahkan ia berteriak untuk Riku pergi dan tidak mendekatinya. Riku yang kemudian pulang dari tempat ibunya, baru aja dia menutup pintu dan ternyata di sana ada Baba.
Baba berkata apa si Riko ini berniat buat memberitahu ibunya jika ia mulai berlatih tinju supaya mendapatkan pujian. Apa niat Riko menunjukkan kepada ibunya jika ia yang sekarang lebih kuat dari sebelumnya, dan Baba mengingatkan Riko jika alasannya mau melatih Riko adalah karena Baba pikir Riko bisa melakukannya. Tapi yang jelas jalan Riko menuju ke sana itu masih sangat panjang. Sehancur apapun kehidupan Riko sebelumnya, Baba berkata jika Riko masih punya kesempatan untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Riko yang mendengar ucapan Baba pun teringat saat ia akan dibunuh oleh Kiria, dan ia berkata di dalam hatinya jika hidupku adalah sesuatu yang datang bersama Jet. Riko yang mengingat kejadian itu tanpa sadar di sana udah ada Tokorozawa. Ia berkata jika besok adalah waktu untuk Riko menjalani tes profesionalnya dan melakukan sparring, padahal besok ada tes. Menurut Tokorozawa itu sangat nekat. Tapi ya Baba berkata jika hal ini udah di bawah perhitungan Baba dan itu sama sekali bukan masalah. Naishiro yang mendengar tes profesional pun bertanya kepada Riko, dan untuk pertama kalinya kita melihat Riko yang tersenyum sembali berkata jika besok ia akan menjadi petinju profesional. Hari yang Riko tunggu-tunggu akhirnya telah datang. Ia yang masih tinggal di panti asuhan, namun sedikit demi sedikit Riko sudah mulai melangkah maju menuju takdir yang ia pilih. Naishiro yang melihat Riko berangkat untuk tes profesionalnya, ia mengingat perkataan Riko di mana Riko berkata hal yang lebih penting daripada ibunya, dan ternyata itu adalah menjadi seorang petinju. Dan menurut Naishiro, memilih tinju dibandingkan ibunya sendiri yang sudah melahirkannya itu adalah pilihan yang bodoh. Tapi ya, ia juga berkata jika Naishiro nggak mengerti tentang Riko sedikit pun. Riko yang berangkat menuju tes profesionalnya, autornya menjelaskan jika Riko mengunjungi tempat suci para petinju. Tempat suci yang dimaksud di sini adalah sebuah ring, dan di sanalah Riko bakalan menjalani tes profesionalnya. Tempat yang lumayan besar, bahkan orang yang datang menonton pun menilai jika tempat ini terlalu luas untuk mengadakan ujian petinju peringkat C. Di sisi lain, orang yang mengobrol tadi dikagetkan dengan teriakan dari seorang perempuan, dan ternyata itu adalah ulahnya si Baba. Baba dengan sengaja memegang pantat seorang gadis. Memang Baba di sini sepertinya punya karakter yang kurang ajar, tapi nampaknya Baba juga cukup terkenal di tempat itu. Bahkan orang-orang yang ada di sana berkata jika orang itu adalah ketua di tempat gym Baba, yang nama aslinya itu Shinji. Baba Gym dikenal dengan tempat untuk melatih juara dunia, tapi banyak juga yang berakhir cacat di sana. Bahkan ada rumor yang menyebut jika Baba memaksa sang juara OBF pensiun di tengah karirnya. Bahkan saking parahnya, tubuh sang juara itu juga sampai rusak. Pelatihan di Baba Gym sangat luar biasa melelahkannya, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa bertahan lebih dari 1 bulan. Baba Gym yang sekarang hanyalah tempat yang udah tua dan juga usang, di mana para anak muda nggak bakalan meliriknya sama sekali. Nah, tes profesional untuk para petinju sudah dimulai, namun pertandingan yang dilakukan di sana membuat Baba sedikit bosan. Tapi di saat yang bersamaan, ada seorang pria botak yang bertanya kepada Baba tentang seperti apa orang yang Baba bawa untuk tes kali ini. Apakah seorang petinju naik kelas? Apa Baba telah menemukan petinju yang sebagus juara OPBF dulu? Dan sedikit info aja, petinju juara OPBF yang dari tadi disebut-sebut itu adalah Tokorozawa. Baba menjawab jika ia nggak menilai orang yang ia bawa kali ini bagus atau semacamnya, hanya saja ia membawa seorang bocah yang udah berlatih di bawah bimbingannya itu selama 7 tahun. Orang botak yang tahu hal ini pun kaget, karena jika sudah 7 tahun dilatih, kenapa Baba membawa orang itu ke tes petinju kelas C? Apakah benar orang yang Baba bawa sudah cukup berpengalaman? Baba pun cuma menjawab
menjawab jika itu adalah hal yang benar. Namun dia sendiri berkata di dalam hatinya jika Riku adalah tipe orang yang akan menyesal jika ia tetap menjadi seorang amatir. Hanya dengan melihat tubuh dan juga teknik dasarnya saja, Baba udah bisa memprediksi teknik seperti apa yang bakalan ia gunakan. Tapi Baba sendiri nggak bisa menebak isi hati Riku. Baba tidak bisa merasakan rasa takutnya sama sekali, dan untuk seorang bocah hal ini tentu mengerikan. Namun Baba menyimpulkan jika Riku itu adalah tipe orang yang hanya ingin melangkah maju ke depan. Kita juga kemudian diperlihatkan latihan yang Riku jalani di bawah arahan Baba. Dan seperti yang orang-orang bilang, jika latihan di tempatnya Baba itu sangat berat. Bahkan di dalam latihannya, Riku yang masih anak-anak dipaksa untuk bertarung melawan orang dewasa. Terlebih lagi, Riku tidak diizinkan untuk memakai pelindung kepala, dan sudah jelas Riku berakhir menerima banyak pukulan. Orang yang menjadi lawan Riku aja nggak tega, karena bagaimanapun Riku nggak bakalan bisa mencari cara untuk melakukan counter. Apalagi ia yang masih anak-anak. Namun Baba berkata apa sih Riku ini takut dan memintanya untuk melanjutkan latihannya. Karena bagaimanapun Riku harus siap untuk menerima pukulan. Nah, kita kembali ke tes profesionalnya di mana wasit bilang pertandingannya udah selesai, dan sekarang giliran Riku melawan orang yang bernomor urut 19. Orang-orang berkata jika lawan Riku ini lumayan terkenal, bahkan namanya ada di majalah. Dan ia juga dikenal sebagai anggota geng motor. Apalagi dia masuk di sebuah tempat gym yang populer, dan melihat dari pertandingan amatirnya, malahan seharusnya ia menjalani tes petinju ke peringkat B. Nah, saat wasit menjelaskan peraturannya, Riku malah terus melihat ke bawah, dan ia berkata di dalam hatinya jika di bawah sini ada banyak sekali bercak darah. Lawan Riku yang melihat itu pun menebak jika Riku pasti sedang ketakutan, dan menyebut jika ia dan Riku sangat berbeda. Di mana ia yang seorang anggota geng motor selalu menempatkan diri untuk membuat orang-orang takut. Bahkan saat akan memulai pertandingan, dengan percaya diri ia berkata kepada Riku jika aku akan membunuhmu. Bel tanda pertandingan dimulai pun berbunyi, namun kita berpindah sebentar ke Tokorozawa, yang di mana si Tokorozawa ini ternyata baru aja selesai menghajar orang-orang di sebuah bar. Sembari duduk, Tokorozawa mengingat Riku yang pertama kali memintanya untuk diajari tinju, dan gak menyangka jika ia bisa sampai sejauh ini. Tokorozawa berkata di dalam hatinya jika mulai sekarang tidak ada hal yang tidak kau pikirkan dari pertandingan tinju, karena kenyataannya suaranya selalu bergema layaknya suara kematian di udara. Dan di saat yang bersamaan, Riku berhasil memukul jatuh lawannya, bahkan hanya dengan satu pukulan ia bisa menang dengan KO. Baba yang melihat kemenangan telak Riku pun terlihat senang, dan Riku sendiri mengsakras lawannya dengan berkata, apa benar sebelumnya kau sudah pernah membunuh orang? Orang-orang yang ada di sana juga terlihat heran, karena bagaimanapun Riku menang KO hanya dengan satu pukulan. Apalagi lawan Riku itu lumayan populer, bahkan orang-orang di sana menganggap jika ia adalah salah satu orang yang kuat. Tapi ya ini bagus untuk Riku dan juga Baba, karena dengan begitu Baba Gym perlahan-lahan mulai dikenal banyak orang. Nah, kayaknya segini dulu pembahasan manga di Kodo kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jadi, bye-bye.